Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang diferensial fungsi majemuk. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama, Ilaina Hafidotun Nasihah dengan NIM 065. Yang kedua, Siti Zaimah dengan NIM 067. Dan yang ketiga, Zumratus Solihah dengan NIM 071. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang diferensial parsial. Diferensial parsial sebuah fungsi yang hanya mengandung suatu variabel bebas hanya akan memiliki satu macam turunan. Apabila y sama dengan fungsi x, maka turunannya hanyalah turunan y terhadap x. Dengan kata lain, y aksen sama dengan delta y per delta x. Selanjutnya, contoh dari diferensial parsial. Z sama dengan akar E pangkat X ditambah 2Y dikurangi Y kuadrat pangkat 1/2. Penyelesaiannya, delta Z per delta X sama dengan 1/2 dikali E pangkat X ditambah 2Y dikurangi Y kuadrat pangkat 1/2 dikali E pangkat X ditambah 2Y dikali 1 sama dengan E kuadrat ditambah 2Y per 2 dikali E pangkat X ditambah 2Y dikurangi Y kuadrat pangkat 1/2. Sehingga delta Z per delta X sama dengan E pangkat X ditambah 2Y dikurangi Y kuadrat pangkat 1/2 dikali 2E pangkat X ditambah 2Y dikurangi 2Y sama dengan E pangkat X ditambah 2Y dikurangi Y per E pangkat X ditambah 2Y dikurangi Y kuadrat pangkat 1/2. Materi selanjutnya adalah diferensial total. Persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung beberapa turunan fungsi. Diferensial total adalah turunan secara keseluruhan yang didefinisikan fungsi XY. Mohon maaf, dalam makalah kami terjadi kesalahan. Yang benar adalah fungsi XY, yaitu df sama dengan delta f dibagi delta x dikali dx ditambah delta f dibagi delta y dikali dy. Untuk df sendiri yaitu merupakan diferensial total fungsi xy ke x dan ke y. Yang selanjutnya yaitu contoh soal dari diferensial total. Radius dan tinggi sebuah silinder lingkaran yang tegak diukur sebagai 4 dan 10 cm dengan kemungkinan kesalahan pengukuran kurang lebih 0,05 cm. Gunakanlah diferensial total untuk menaksir kesalahan maksimum dalam volume yang diukur. Untuk penyelesaiannya di sini diketahui V sama dengan PR 2H, R sama dengan 4 cm, H sama dengan 10 cm, DR atau DH sama dengan kurang lebih 0,05 cm. Sedangkan yang ditanyakan adalah DV. DV sama dengan delta V dibagi delta R atau dikali DR ditambah delta V dibagi delta H dikali DH sehingga diperoleh 2 PR HDR ditambah PR kuadrat DH. Kemudian disubstitusikan R sama dengan 4 cm, H sama dengan 10 cm, dan DR atau DH sama dengan kurang lebih 0,05 cm, sehingga menghasilkan DV sama dengan 2pi dikali 40 dikali kurang lebih 0,05 ditambah 16pi dikali 0,05 sama dengan kurang lebih 4,8 pi cm. Yang ketiga yaitu diferensial implisit. Fungsi implisit adalah fungsi yang belum jelas pembentukannya, apakah menjadi X atau Y, sehingga kita menurunkannya dengan cara implisit pula.
Penurunan dengan cara implisit yaitu menurunkan setiap variabel terhadap satu variabel tertentu, misalkan x atau t dan lain sebagainya. Aturan fungsi y sama dengan fungsi x dapat ditampilkan dalam bentuk fungsi xy sama dengan 0. Dengan fungsi xy sama dengan y min fungsi x. Di sini y merupakan fungsi eksplisit dari x yang terkandung secara implisit dalam aturan fungsi xy sama dengan 0. Sebelum ke fungsi implisit, dapat disimpulkan bahwa eksplisit merupakan variabel x dan variabel y dapat dipisahkan. Misalnya, y sama dengan 5x plus 1. Maka variabel x dan y tidak berada dalam satu ruas. Sedangkan implisit yaitu variabel x dan variabel y tidak dapat dipisahkan. Misalnya, xy plus x min 2y min 1 sama dengan 0. Maka variabel x dan variabel y di sini berada dalam satu ruas. Selanjutnya yaitu contoh soal. Misalkan, carilah y aksen bila diketahui xy plus x min 2y min 1 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya yaitu kita pisah terlebih dahulu setiap variabelnya, sehingga dapat diketahui rumus x kali d per dx kali y ditambah y kali d per dx kali x ditambah d per dx kali x min 2 d per dx kali y min d per dx kali 1 sama dengan d per dx kali 0. Selanjutnya yaitu memasukkan setiap variabel ke dalam rumus tadi, sehingga x kali y aksen ditambah y ditambah 1 min 2y aksen sama dengan 0. Selanjutnya yaitu dapat diketahui bahwa y aksen sama dengan 1 plus y per 2 min x. Demikian penjelasan mengenai diferensial fungsi majemuk dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.